يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حال. Para muhibbin rahimakumullah, al-ayatul khamisah min suratil Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang kelima dari surat Fatihah ialah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami mengabdi, hanya kepada Engkau kami taat dan patuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan dalam melaksanakan ibadah dan segala hal lainnya. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah, mengabdi. Ibadah itu menurut pendapat sebahagian ulama artinya al-qiyamu bil fi'lil matlub syar'a, melaksanakan dengan memperbuat sesuatu yang dituntut pada syara. Melaksanakan apa yang dituntut oleh syara itu namanya ibadah. Demikian dalam kitab Sirajut Talibin disebutkan demikian arti ibadah. Kita sembahyang berarti kita ibadah. Kita membaca Al-Quran berarti kita melakukan ibadah. Kita puasa berarti kita beribadah. Al-qiyamu bil fi'lil matlub syar'a. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong, terutama dalam hal ibadah tersebut. Karena ibadah itu begitu sulit dan rumit, maka sangat memerlukan bantuan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 hal yang bersangkutan dengan ibadah. Pertama, sihhatul ibadah, sahnya ibadah. Yang kedua, qabulul ibadah, diterimanya ibadah itu. Yang ketiga, kasratul ibadah wa mudawamatuha ilal maut, banyaknya ibadah dan berkekalannya itu ibadah sampai mati. Karena firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadahlah kamu kepada Allah sampai yakin. Menurut beberapa ulama tafsir sampai mati. Dan yang keempat, memelihara ibadah yang ada jangan sampai digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahnya ibadah, diterimanya ibadah, banyak dan rutinnya ibadah, dan amannya ibadah daripada gugur, daripada dihapuskan. Nah, jadi 4 perkara itulah yang berkaitan dengan ibadah, yang mana kita sangat memerlukan, membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyyaka nasta'in. Ibadah itu dikatakan sah, sihhatul ibadah. Yang pertama diketahui adalah sahnya ibadah itu ilmu. Kalau kita kada punya ilmu, ibadah kita kada sah, walaupun ibadah kita pas dengan yang sah. Al-ilmu bi fardiyatil ibadah wal ilmu bi kaifiyatil ibadah. Ilmu dengan keparduan ibadah atau ilmu dengan cara ibadah itu merupakan pokok yang pertama agar ibadah itu sah.
Pertama, ilmu tauhid, ilmu mengetahui siapa yang kita sembah, ilmu mengetahui siapa yang kita ibadati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qalilul amal yanfa'u ma'al ilmi billah wa katsirul amal la yanfa'u ma'al jahli billah. Sedikit amal cuma kita tahu dengan Allah itu bermanfaat. Banyak amal tapi kita jahil dengan Allah tidak ada manfaatnya. Jadi ilmu tauhid yang perlu diketahui. Yang kedua ilmu fikih, ilmu cara-caranya. Kalau kita lihat kitab-kitab fikih, mulai yang rendah sampai yang tinggi, yang kecil sampai yang besar. Misalnya wudu, syarat sah wudu apa? Al-ilmu bi fardiyati wa kaifiyati. Tahu dengan keparduannya, tahu cara-caranya. Syarat sah sembahyang, tahu dengan cara-caranya, tahu dengan keparduannya. Syarat sah zakat, semuaan ibadah itu syarat sahnya adalah ilmu. Jadi kalau kita hendak beribadah kepada Allah, kita menuntut ilmu. Apa hukumnya kita menuntut ilmu? Tergantung ibadah yang akan kita lakukan. Kalau ibadah yang kita lakukan sunat, sunat menuntut ilmunya. Ibadah yang wajib akan kita lakukan, wajib kita mengetahui ilmunya, mengetahui caranya. Jadi sihatul ibadah, sahnya ibadah itu pertama adalah berilmu. Orang naik haji gak ada punya ilmu, kada sah haji. Apapun ibadah mesti dasarnya adalah ilmu. Pengarang Zubat mengatakan fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ujar syarahnya menjelaskan la tasihhu. Tiap-tiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak dan tidak diterima. Maksudnya la tasihhu, tidak sah. Lihat dalam syarah Zubat Mawahibus Samad dan seumpamanya. Jadi ilmu dasar ibadah pertama. Yang kedua yang berkaitan dengan ibadah itu adalah qabulul ibadah, diterimanya ibadah. Karena setiap ibadah yang sah belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibadah ini sesuatu yang rumit, sesuatu yang sulit, sangat perlu kepada i'anah daripada Allah. Perlu pertolongan Allah. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kabulnya ibadah, diterima ibadah. Kayak apa caranya supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah? Itu perlu kita ketahui juga, pelajari juga kayak apa ibadah kita ini supaya diterima oleh Allah, supaya bisa menjadi bekal kita di akhirat nanti. Al-Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin adalah at-taubah, tobat. Tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sebabnya ibadah itu diterima kalau kita bertobat sebelumnya? Karena sabda Rasulullah, at-taib habibullah. Orang yang bertobat itu adalah kekasihnya Allah. Kalau kekasihnya Allah beribadah kepada Allah, pasti diterima Allah pahala ibadahnya. Orang yang bertobat kekasih Allah, at-taib habibullah. Orang yang tobat kekasih Allah. Kalau kekasih ini beribadah kepada yang dikasihinya, tentu akan diterima. Mafhum daripada itu sabda Rasulullah, al-musir baghidullah. Orang yang mengekali perbuatan dosa, orang yang selalu tidak tobat daripada dosanya adalah murka Allah, dimusuhi Allah, dimarahi Allah. Kalau orang yang beribadah ini dimarahi Allah, sulit ibadahnya diterima. Nah, jadi tobat kepada Allah itu merupakan asas pondasi, asas tarik,
pondasi jalan kita untuk menuju Allah, tobat. Kalau kita mulut kita masih mengucap yang haram, tapi kita kada bertobat kepada Allah, maka ibadah kita selanjutnya tidak akan diterima oleh Allah. Seluruh anggota tubuh kita yang melakukan maksiat kepada Allah lalu beribadah kepada Allah tanpa dimulai dengan tobat terlebih dahulu tidak diperkenankan oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima orang-orang yang takwa kepadanya. Jadi tobat kepada Allah. Makanya sebelum sembahyang disuruh kita berwudu. Wudu itu artinya apa? Bukan hanya mensucikan zahir daripada hadas, tapi dikehendaki dengan wudu itu adalah sucinya diri kita daripada dosa-dosa kepada Allah dan kepada makhluknya. Nah, sehingga dengan itu wudu kita sembahyang, kita orang yang bersih, sembahyang kita berkenan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tobat agar ibadah itu diterima. Selama kita masih suka menggibah orang, kita kada tobat, ibadah kita terhenti di langit pertama. Demikian bunyi hadis terjemahnya daripada riwayat Muaz bin Jabal. Kita ghibah, kita kada tobat daripada ghibah, kemudian kita beribadah kepada Allah, terhenti di langit pertama, ditolak oleh penjaga langit amal ibadah orang yang ghibah. Nah, jadi tobat dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya melakukan ibadah. Yang ketiga, kasratul ibadah wa mudawamatuha ilal maut. Ibadah itu diperlukan banyak. Dengan banyak ibadah kita bisa menjadi kekasihnya Allah. Memperbanyak ibadah dan mengekalkan ibadah itu ilal maut, sampai mati.